Setelah beberapa bulan menyandang status sebagai istri Farid, ini untuk pertama kali aku merasakan kenyamanan berada dalam dokapannya. Sementara saat penyerahan diri kepadanya kala itu, justru aku tidak merelakan sepenuhnya dengan apa yang terjadi. Aku tidak mengerti dengan cinta yang kurasakan untuk Farid saat dia dengan tega memberikan tuduhan menyakitkan. Entah kenapa aku justru memiliki perasaan lebih untuknya. Bukankah seharusnya aku membencinya? Sejak awal pernikahan, Farid selalu memberiku kesedihan. Dia bahkan pernah mengatakan tidak pernah mengharapkan kehadiranku dalam hidupnya. Namun, kenapa sekarang dirinya mengatakan sebaliknya? Dia mengaku sudah lama mencintaiku. Permainan apa yang sebenarnya yang sedang Farid perankan di depanku? Kenapa dia mengatakan dua pengakuan yang bertolak belakang? Apa karena saat ini aku sedang mengandung? Jika itu memang benar, kenapa Mas Revan dan Kak Ratu juga mengatakan hal yang sama dengan apa yang Farid ucapkan hari ini? Kamu hati-hati sayang. Ingat dengan keadaan kamu yang saat ini sedang hamil. Farid menuntunku kembali duduk. Untuk apa kamu sok perhatian padaku? Aku menepiskan tangannya yang sejak tadi memegang pundakku. Siapa yang sok perhatian? Apa seorang suami tidak pantas perhatian terhadap istrinya? Aku sangat khawatir. Aku ingin tertawa mendengar pengakuan Farid. Khawatir? Sejak kapan seorang Farid khawatir terhadap wanita yang dianggap menjijikan seperti diriku? Aku kembali mengingatkan tuduhan yang dulu dia tujukan kepadaku. Sayang, kenapa kamu bicara seperti ini? Dia merangkul pinggangku. Lepasin, jangan berpura-pura baik padaku. Aku berusaha melepaskan rangkulannya, tetapi sia-sia. Kamu kenapa bersikap seperti ini? Bukankah saat pertemuan kita tadi, kamu baik-baik saja? Aku tidak ingin mengecewakan kakakmu. Dia sudah berusaha agar kamu bertemu denganku. Kenapa kamu menganggapku berpura-pura? Jika aku berpura-pura, tidak mungkin aku selalu memenuhi kebutuhanmu setiap bulan sejak kita berpisah. Aku tidak pernah menggunakan uang yang kamu transfer. Masih utuh di rekeningku. Aku masih sanggup memenuhi kebutuhanku tanpa kamu. Kamu pikir itu bentuk perhatian? Enggak bagiku. Aku tahu kenapa kamu datang menemuiku. Itu pasti karena kehamilanku. Kenapa kamu langsung yakin kalau ini anakmu? Sayang, ada apa denganmu? Kenapa kamu ngomong ngelantur seperti ini? Dia melepaskan tangannya dari pinggangku, lalu berpindah ke pipiku. Dulu, kamu menuduhku wanita gak tahu diri, gak pantas berada di sampingmu. Dan kamu juga menuduhku sangat mudah menerima pelukan lelaki lain. Kamu tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Kamu dengan tega langsung mengusirku. Kenapa kamu harus percaya kalau aku mengandung anakmu? Apa karena tadi aku langsung mengangguk saat kamu menyentuh perutku? Aku tidak mampu agar tidak menangis di depannya. Aku kembali mengingatkan dirinya tentang apa yang dulu dia tuduhkan kepadaku. Kamu jangan pernah bicara seperti ini sayang. Kamu bukan wanita serendah itu. Ini anakku, darah dagingku. Aku sangat tahu itu. Kenapa kamu mencoba merendahkan dirimu di depanku? Dia tiba-tiba langsung memelukku. Perutku terasa sesak karena pelukannya yang begitu erat. Aku merintih lalu dia pun melepaskan pelukannya. Kenapa sayang? Perutku. Sebelum aku melanjutkan apa yang ingin kukatakan, dia pun langsung mencium perutku. Maafin papa nak. Dia mengusap-usap perutku sambil berbicara kepada anak yang ada di dalam. Lebih baik kamu pulang sekarang. Aku mau istirahat. Aku berharap agar dia menuruti permintaanku. Akan tetapi, dia justru melakukan hal yang mengejutkan. Dia langsung menggendongku, kemudian melangkah memasuki kamar. Dia merebahkan tubuhku ke tempat tidur, lalu diikuti dirinya yang juga ikut berbaring di sampingku. Aku membuka mata,
Ternyata matahari telah menunjukkan wajahnya. Aku sangat ingat kalau tadi subuh, aku dan Farel menunaikan kewajiban sebagai umat muslim. Setelah itu aku kembali tidur. Saat aku terbangun, ternyata dia tidak berada di tempat tidur. Aku berharap kalau dia sudah pulang. Aku tidak ingin jika dia tetap memaksa diriku kembali ke rumah keluarganya. Aku masih butuh waktu untuk menerima kesalahan yang pernah dia lakukan. Pagi sayang, ternyata kamu udah bangun. Tidurnya nyenyak banget. Aku terkejut mendengar suara Farid yang tiba-tiba masuk kamar. Dugaanku salah. Ternyata dia masih di rumah ini. Dia belum pulang ke rumah keluarganya. Kamu ngapain masih di sini? Aku pun bangun dari rebahan dan memilih duduk. Kamu sarapan dulu ya. Aku udah siapin sarapannya. Ada apa dengan laki-laki egois itu? Kenapa dia berubah menjadi sosok yang penuh perhatian? Dia menyuguhkan nasi goreng kepadaku. Kamu masak sendiri? Tanya aku kepadanya. Iya sayang. Tadi aku masak nasi, terus langsung goreng. Aku tahu kalau kamu suka nasi goreng. Ternyata dia masih ingat makanan favoritku. Untuk apa kamu melakukan ini? Itu pertanyaan yang gak perlu dijawab. Sekarang yang terpenting kamu sarapan dulu. Aku suapin ya sayang. Dia pun duduk di sampingku. Setelah kamu menyakitiku, kenapa kamu tiba-tiba menunjukkan perhatianmu? Apa karena anak ini? Aku masih tidak percaya dengan apa yang Farid lakukan. Dia seolah-olah tidak mengingat tuduhan yang dulu dia lontarkan kepadaku. Kenapa kamu masih berpikiran seperti itu? Sikap yang kamu tunjukkan sekarang sungguh bertolak belakang dengan sikap kamu beberapa bulan yang lalu. Kamu gak perlu repot-repot melakukan semua ini. Aku sanggup hidup tanpa bantuanmu. Aku berharap agar dia kesal lalu meninggalkanku. Aku kurangin cabenya nih. Takut anak kita kepanasan di dalam. Dia mengalihkan pembicaraan, seolah-olah tidak mendengar apa yang kukatakan. Dia menyendokkan nasi ke mulutku. Aku menerima suapan dari tangannya. Dia melakukan itu sambil bercerita tentang keadaan di kantor. Dia menceritakan event menulis yang diselenggarakan beberapa bulan yang lalu dengan tujuan untuk mencari penulis baru yang berbakat. Aku menyukai salah satu novel dari penulis baru. Novel itu juga yang paling laris di antara tulisan dari hasil event. Penulisnya terpilih sebagai pemenang. Nama penanya Rafa. Aku fokus mendengar penuturan Farid. Semoga perusahaan keluargamu semakin sukses ke depannya. Aku memberikan jawaban sekenanya. Keluarga kita sayang. Kenapa kamu gak ngantor? Aku mengalihkan pembicaraan. Hari ini aku sengaja libur. Aku ingin dekat denganmu dan anak kita. Oh ya sayang, nasinya udah habis nih. Aku senang lihat kamu makan dengan semangat. Aku melihat piring berisi nasi goreng itu telah kosong. Farid berhasil membuatku menghabiskan sarapan yang telah dia sediakan. Yang makan bukan hanya aku sendiri, tapi anak kamu juga. Akhirnya, kamu mengakui dengan yakin kalau dia anakku, anak kita. Terima kasih sayang. Aku melihat Farid tersenyum setelah mengucapkan kalimat itu. Semoga sifatnya gak ikut kamu. Kamu lucu sayang. Dia tertawa kecil lalu mengecup puncak kepalaku. Walaupun aku masih kesal terhadap Farid, tetapi aku merasa nyaman saat berada di dekatnya. Dia mampu membuatku mengakui pentingnya keberadaannya. Ternyata cinta itu sangat sulit dimengerti. Aku sangat mengharapkannya. Sejak minggu malam, Farid menemaniku di rumah ini hingga dia tidak masuk kantor pada hari Senin. Namun, hari ini aku bersikeras memintanya untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Dia pun setuju lalu kembali ke kantor tadi. Farid mengaku dengan sengaja tinggal bersamaku. Oleh karena itu, dia membawa koper berisi pakaiannya ke rumah ini. Aku tidak mengerti kenapa dia melakukan itu. Dia bersikap seolah-olah ingin selalu dekat denganku. Kenapa kamu gak pulang? Tanyaku tadi malam kepada Farid.
Aku akan pulang jika kamu ikut bersamaku. Aku ingin tetap di sini. Kalau kamu di sini, aku akan menemanimu. Aku sudah membawa pakaianku ke sini. Kamu tetap saja keras kepala. Keras kepala untuk kembali mendapatkan istriku. Farid membuatku dilema. Entah apa yang keluarganya pikirkan saat mengetahui lelaki itu tidak berada di rumahnya. Aku tidak tahu harus sedih atau bahagia melihat apa yang dia lakukan. Dia selalu saja egois. Mungkin dia lupa kalau sekitar kurang lebih 5 bulan yang lalu, Farid dengan tega mengusirku dari rumahnya. Tidak ada satu orang pun yang mampu menghentikan tindakannya kala itu, termasuk orang tuanya. Akan tetapi, saat ini Farid bersikap seolah-olah ingin tetap berada di sampingku. Dia bahkan pergi dari istana milik keluarganya dan bersedia tinggal di rumah kecil ini. Dia mampu menyesuaikan diri di tempat ini. Lelaki yang telah memberikan luka dan derita kepadaku akhirnya tinggal bersamaku. Sungguh, aku tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Kenapa aku justru merasa bahagia dan nyaman berada di dekatnya? Perasaan cinta itu benar-benar sulit dipahami. Kamu ngidam apa sayang? Nanti pas makan siang aku bawain. Farid kembali menunjukkan perhatiannya tadi sebelum berangkat ke kantor. Terserah kamu aja, jawabku singkat. Kok terserah? Kamu pengen makan apa? Rujak aja. Aku pun memberikan pilihan. Aku ngantor dulu ya sayang. Sampai ketemu nanti siang. Dia mendaratkan ciuman di dahi dan perutku. Aku tidak kuasa menolak apa yang dia lakukan. Sekarang, aku ingin kembali melanjutkan pekerjaan yang telah aku tekuni selama beberapa bulan ini. Sebenarnya, apa yang kulakukan sekarang lebih pantas disebut sebagai hobi, tetapi menghasilkan. Hobi yang telah aku miliki sejak duduk di bangku SMP. Aku pun membuka laptop yang aku dapatkan dari hasil hobi tersebut. Hati ini benar-benar bahagia melihat pencapaian yang aku dapatkan dalam 2 hari terakhir ini. Sangat lumayan. Aku bersyukur karena diberikan anugerah terindah oleh Yang Kuasa. Saat aku akan memulai untuk melanjutkan apa yang seharusnya aku lakukan, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Aku segera menutup laptop lalu berjalan ke arah benda persegi panjang itu. Kemudian membukanya. Sungguh, ini benar-benar di luar dugaan. Siapa yang datang menemui Keirah?